Halo semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai adaptasi Scrum di pemerintahan. Kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, esensi dari Scrum itu ada di sprint. Kita sama-sama tahu bahwa iteratif dan incremental di dalam Scrum itu tertuang dalam sprint. Semuanya berkutat pada sprint. Peran-peran ini itu akan bekerja di dalam sprint. Artefak akan digunakan dan dihasilkan dalam sprint. Jadi nanti pertemuan yang terkait pun adalah pertemuan-pertemuan yang dilakukan di dalam sprint. Seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah ini saya sudah cantumkan Scrum Framework yang diambil dari scrum.org. Saya tegaskan sekali lagi ya bahwa acuan Scrum Framework yang saya gunakan adalah Scrum Framework yang dituangkan atau dijelaskan di dalam Scrum Guide dari scrum.org. Hal yang sama juga saya lakukan untuk buku ASN juga bisa Agile. Jadi, mohon kiranya dalam pembahasan ini buat teman-teman yang menyimak bisa menggunakan acuan yang sama. Langsung saja, pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah Sprint Planning. Sprint Planning ini memiliki input berupa product backlog dan output berupa sprint backlog. Kita sudah bahas apa itu product backlog dan apa itu sprint backlog ya. Jadi bisa dikatakan setiap bagian yang bernilai tinggi sudah cukup jelas, paling mudah dikerjakan, atau kriteria-kriteria lain yang digunakan oleh product owner untuk mengurutkan prioritas itu akan dipilih di dalam sprint planning untuk masuk ke dalam sprint backlog. Nah, begitu sprint backlognya selesai, maka para developer bisa mulai bekerja. Bagaimana dengan adaptasinya? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bentuk dari product backlog itu adalah SRS yang berisi fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan seterusnya. SRS-nya ini kalau untuk contoh kasus yang diangkat di DJP, kita menggunakan wiki. Sehingga mudah berkolaborasi antara product owner dan developer. Lalu nanti fungsi-fungsi yang dipilih di sini, misalnya F3 dan atau FF yang lain, itu akan kita tuangkan di dalam Jira. Nah, ada juga beberapa tim yang menggunakan Trello ya. Tapi lagi-lagi saya tegaskan bahwa ini bukan masalah tools, tapi tapi bagaimana membagi pekerjaan menjadi unit-unit yang bisa dikerjakan secara independen. Itu yang menjadi penting. Bagaimana dengan sprint planning itu sendiri? Bagaimana adaptasi terhadap proses yang berjalan di dalam sprint planning? Dalam pelaksanaannya, adaptasi yang dilakukan bisa dikatakan hampir 100%. Tidak ada yang berbeda dengan apa yang direkomendasikan di dalam Scrum Guide. Ada product owner tentu saja, ada juga developer. Kedua pihak ini yang membicarakan perencanaan, membicarakan isi dari sprint backlog untuk dikerjakan pada sprint terkait. Sedikit perbedaan mungkin kalau di dalam pemerintahan berhubung kita sudah punya jabatan-jabatan tertentu, maka dev ini yang hadir dalam sprint planning ya maksud saya, itu biasanya yang hadir adalah programmer atau sistem analis. Malah lebih sering yang hadir itu justru sistem analisnya, bukan programmernya. Tapi di DJP dibiasakan supaya programmer pun ikut menghadiri sprint planning agar bisa mengukur langsung seberapa banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan di dalam sprint terkait. Nantinya kolaborasinya berjalan seperti biasa, tentu saja untuk PO atau untuk produk kita akan
melihat langsung ke wiki, nanti saat sudah ditentukan mana-mana saja yang harus dimasukkan, maka kita akan beralih ke Jira ataupun Trello atau perangkat lainnya. Jadi secara umum, adaptasinya bisa dikatakan penuh, jadi mungkin untuk sprint planning lebih ke arah adopsi ketimbang adaptasi. Yang berbeda sedikit mungkin hanya pada peran-peran dan bentuk artefaknya sendiri. Tapi itu bisa dikatakan bukan juga melenceng atau menyeleweng dari sprint atau dari Scrum Framework itu sendiri ya, karena di dalam Scrum Framework tidak ada ketentuan juga seperti apa product backlog-nya, harus seperti apa sprint backlog-nya. Jadi bisa dikatakan adaptasinya oke lah, tidak terlalu banyak. Maksudnya tidak terlalu banyak yang berbeda. Nah, untuk kali ini saya akan mengisi itu saja planningnya dulu yang kita akan bahas di dalam video kali ini karena saya juga tidak ingin terlalu panjang. Kita lanjutkan lagi di dalam video berikutnya. Amir pamit.